Reki, rek. Kalianan ngerti gak kakak? Apa itu peristiwa Madiun Affair? Peristiwa Madiun Affairs adalah sebuah konflik kekerasan atau situasi kekacauan yang terjadi di Jawa Timur. Pada 18 September hingga Desember tahun 1948, peristiwa itu diawali dengan diproklamasikannya pemerintahan Soviet Komunis di Indonesia pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Syarifuddin. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, berbagai organisasi lahir, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis, semacam Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan kelompok-kelompok kiri lain. Pada 11 Agustus tahun 1948, Musso pulang dari Moskow dan mendarat di Yogyakarta. Kepulangannya disambut oleh Partai Komunis Indonesia yang segera menempatkannya sebagai pimpinan partai tersebut. Segera setelah itu, para politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso. Kemudian, pada 18 September tahun 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Mereka menjadikan Surakarta sebagai daerah kacau Wild West dan menjadikan Madiun sebagai basis gerilya mereka. Sejak itulah peperangan antara PKI dan pasukan Indonesia dimulai. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah, dari barat oleh pasukan Divisi 2, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan Divisi 1, serta pasukan mobil Brigade Besar MBB. Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah bahwa TNI akan dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Prediksi Panglima Sudirman memang benar. Pada 30 September tahun 1948, Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Setelah itu, tokoh-tokoh PKI pun ditangkap, sebagian melarikan diri ke Cina dan Vietnam, sementara Musso tewas ditembak pada 31 Oktober tahun 1948. Tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya Musso, kedua, Amir Syarifuddin, ketiga, Kolonel Dahlan, keempat, D.N. Aidit, kelima, Misbah, keenam, Alimin Prawirodirjo, ketujuh, Darsono, kedelapan, Semaun, kesembilan, Hank Sniflit, kesepuluh, Abdul Latif Hendraningrat, kesebelas, Utomo Ramelan, kedua belas, dan sebagainya. Peristiwa ini mengakibatkan gugurnya banyak korban, masyarakat yang tidak aman, terganggunya pembangunan negara, serta aktivitas masyarakat yang semakin terbatas. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah suatu gerakan yang dipimpin oleh Musso yang bertujuan mengganti ideologi negara dengan ideologi komunis. Hal ini banyak menelan kerugian bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini sangat menyayat hati bagaimana pemberontakan ini bisa terjadi. Kekejaman para pemberontak ini tidak boleh terulang kembali dan jangan biarkan bibit-bibit PKI ini lahir kembali.